Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dalam pelajaran IPS. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia. Sebelum kita mulai, kita masuk ke kelas dulu yuk. Oke, baiklah anak-anakku, berbicara tentang perubahan sosial budaya. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa sih perubahan sosial itu? Yaps, betul sekali. Perubahan sosial adalah perubahan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat, yang termasuk perubahan sistem nilai dan norma sosial, sistem pelapisan sosial, struktur sosial, proses sosial, pola dan tindakan sosial warga masyarakat, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kemudian ada yang tahu nggak sih yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial itu apa? Nah, jadi terdapat dua faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Di antaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 1. Perubahan jumlah penduduk, 2. Penemuan-penemuan baru, dan 3. Pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari 1. Lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Yang kedua, yaitu peperangan. Dan yang ketiga, yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Dan berikut adalah faktor-faktornya. Pertama, faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial dan budaya diantaranya yaitu selanjutnya yang kedua yaitu faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial budaya. Diantaranya yaitu Nah, selanjutnya terdapat beberapa proses perubahan sosial budaya. Diantaranya yaitu yang pertama yaitu akulturasi. Akulturasi adalah proses bertemunya dua budaya atau lebih di mana unsur-unsur budaya lama atau asli masih terlihat atau tidak hilang. Salah satu contoh dari akulturasi adalah Masjid Muhammad Cengho. Masjid ini mengadopsi 3 unsur budaya sekaligus. Desain arsitekturnya merupakan paduan atau akulturasi dari budaya Tiongkok, Jawa, dan Islam. Warna khas bangunan Tiongkok seperti kuning, hijau, dan merah mendominasi masjid ini. Sementara bentuk dan ornamen atap bangunan merupakan paduan antara budaya Tiongkok dan Jawa. Sedangkan sentuhan Islami dalam bangunan ini ditunjukkan dengan kaligrafi yang terukir di dinding masjid. Yang kedua yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan proses bertemunya dua budaya atau lebih yang bercampur menjadi satu dalam bentuk kebudayaan yang baru. Sementara budaya aslinya tidak tampak. Salah satu contoh dari asimilasi yaitu cara berpakaian. Misalnya, pakaian kebaya dan jilbab. Ketika cara berpakaian wanita Arab yang menggunakan jilbab dipadu dengan pakaian kebaya khas Indonesia, akhirnya banyak wanita Indonesia yang berkebaya dan juga berjilbab, sehingga menghasilkan gaya berpakaian yang baru. Yang ketiga yaitu difusi. Difusi adalah proses penyebaran suatu unsur budaya dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat yang lain.
Salah satu contoh difusi, misalnya dalam sistem pemerintahan, adanya pengaruh budaya Hindu dan Buddha di Indonesia terasa sangat kuat dalam mempengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia. Ini bisa dibuktikan dengan perubahan sistem pemerintahan yang awalnya menggunakan kepala adat, kemudian berubah menjadi sistem kerajaan. Dan saat ini masih berlaku di daerah-daerah tertentu seperti Yogyakarta, Cirebon, Solo, dan lainnya. Selanjutnya, perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Di antaranya yaitu yang pertama dilihat dari proses atau waktunya. Yang kedua yaitu dilihat dari pengaruh. Yang ketiga dilihat dari penyebab. Dan yang keempat yaitu dilihat dari hasil. Pertama, dilihat dari proses atau waktu. Dibagi menjadi dua, yaitu perubahan secara lambat atau evolusi dan perubahan secara cepat atau revolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan yang berlangsung lama dengan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Contohnya, modernisasi menyebabkan terjadinya perubahan sistem perbankan dan sistem transportasi. Sedangkan perubahan secara cepat atau revolusi merupakan perubahan yang berlangsung relatif cepat dan mengenai dasar pokok kehidupan masyarakat. Contohnya revolusi industri. Yang kedua dilihat dari pengaruh, dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang kurang membawa pengaruh langsung atau kurang berarti bagi masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, perubahan gaya pakaian, rambut, dan sebagainya. Sedangkan perubahan yang pengaruhnya besar memiliki pengaruh besar bagi masyarakat apabila perubahan tersebut dapat mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat yang penting. Contohnya, industrialisasi dan mekanisasi. Misalnya, mekanisasi dalam bidang pertanian memberi pengaruh yang besar terhadap efektivitas dan efisiensi tenaga kerja. Yang ketiga, dilihat dari penyebab. Dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Contoh, proses pembangunan infrastruktur negara, program KB, Pekan Imunisasi Nasional, dan program wajib belajar 9 tahun. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar jangkauan masyarakat. Contoh, bencana alam, konflik, dan kekerasan. Yang keempat, dilihat dari hasil, dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang membawa ke arah kemajuan atau progres dan perubahan yang membawa ke arah kemunduran atau regres. Perubahan yang membawa ke arah kemajuan merupakan perubahan yang memberi dan membawa kemajuan kepada masyarakat, contohnya penemuan alat-alat komunikasi. Sedangkan perubahan yang membawa ke arah kemunduran, jika perubahan itu ternyata tidak menguntungkan bagi masyarakat, maka perubahan itu dianggap sebagai suatu kemunduran. Contohnya, penggunaan narkotika dan penggunaan transportasi yang menyebabkan polusi. Oke, baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan materinya mudah untuk dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.